subhanallah. Ini monumen pahlawan Letnan 1 Suyitno. Iya. Luar biasa nih. Sepertinya ini salah satu pahlawan dari sini, Mas. Iya. Si Bojonegoro ya. Kayak itu tuh, Mas, tuh apa ya, Mas ya? Gede banget. Ini nih, Mas, nih. Ini loh. Ini batu apa ya ini? Nah, kalau kata orang sih, Mas, ini mereka makanya batu semar, Mas. Ini batu luar biasa sekali. Oh, Iya, semar. batu semar. Oh, berarti kalau batu semar itu berarti ada batu gareng, petro, bagong di sini. Ini luar biasa sekali nih. Auranya menurut Rida, auranya gimana? Yang saya tangkap di sini, batu ini menyerap energi, Mas. Jadi Menyerap energi batunya. Jadi yang saya lihat di sini ada yang dia serap itu energi yang dari seorang selamat sore. Mas Tukul. Wah, Kok jauh sampai Bojonegoro ini? Ini Kang Nyoto. Oh, Kang Nyoto. Wah, ini beliau nih bupati. Iya loh. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Rida Nara dan Kang Kang Nyoto. Nyoto dan Bu Ibu. Nyoto nih. Nah, ini luar biasa sekali. Saya berada di Batu Semar, alun-alun Kota Bojonegoro. Kang Nyoto, kenapa batu ini dinamakan Batu Semar ini? Ya, karena memang bentuknya itu seperti semar ya kalau kelihatan dari jauh. Iya. Cuma ini memang Mas Tukul, Iya. ini agak dalam di kuburnya. Karena tadinya betul-betul kelihatan seperti semar. Tapi ini memang bentuknya mirip semar ya, mirip sekali jadi Kalau semar. dari ini, Ya kalau dari jauh itu kelihatan nanti seperti semar gitu ya. Ini tadinya ada dua. Dan tempatnya kira-kira jaraknya 75 kilo dari sini, di bawah Gunung Pandan. Jadi itu Bojonegoro paling selatan. Nah, mengapa kok kemudian tempatnya sana dua diambil satu? Pertama memang untuk mengingatkan bahwa Bojonegoro itu satu kesatuan antara wilayah selatan dengan wilayah utara. Dan kebetulan punya makna, yang selatan itu hutan, itulah sumber air. Orang utara ini hidupnya juga sangat berutang budi kepada orang selatan. Ya, saya kalau saya merasakan emang energi di sini ada serapan, Mas ya. Jadi zaman dahulunya saya rasakan di sini mungkin ada dari interaksi dari manusia, Mas. Maksudku yang membuat batu ini berenergi. Salah satunya mungkin pernah dulunya dijadikan petilasan seperti itu, Mas. Jadi orang berjarak sini. Ya. Jadi ini di tempatnya sana memang ada dua dan orang di sana tadinya dikeramatkan sekali. Nah, itu Ya, karena memang dikeramatkan. Ini batu dua semar, lalu kemudian ada anak-anaknya. Ketika kita mau pindah ke sini kita juga harus minta izin warga, masyarakat, dan proses pindahnya pun tidak mudah. Lebih dari 10 hari untuk pindah ini dengan alat berat yang cukup banyak yang harus terlibat dan melibatkan banyak pihak. Memang ada pesan yang ingin kami sampaikan lewat batu ini. Orang semua tanya, kenapa sih kok sulit-sulit tidak bikin batu buatan? Justru sulitnya itulah yang menjadi alasan mengapa harus pindah. Untuk mengingatkan bahwa hidup itu tidak ada yang mudah. Sesulit apapun harus kita jalani dan kita harus punya semangat seperti batu. Lalu filosofi Semar itu kan luar biasa. Menyatu, dia adalah raja tapi sekaligus rakyat. Itulah Semar. Jadi ini jelmaan menyatunya antara rakyat manunggaling kawula Gusti. Luar biasa. Spiritnya juga harus itu. Kalau begitu Pak Kang Nyoto, saya ucapin terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ada berbahasa atau perilaku yang kurang berkenan dari tim Mister Jalan, mohon maaf. Aduh, terima kasih. Jangan lupa cari makanan ya nanti. Ya pasti. Suara ya? Ada yang kurang beres. Ini biasanya itu. Berantem. Ini apa lagi? Hah? Mau ngapain? Marah dia, marah-marahin kita. Harusnya saya marah-marahin sampean. Berisik Sampean banget. kan lagi ngobrol sama Kang Nyoto, orang nomor 1 di Bojonegoro. Suaramu kenceng, aromamu juga kenceng juga. Yang lebih marah tuh mestinya gua. Kemana-mana centong bakso gua lu bawa-bawa. Ini banda gua nih.
Stop. Lu ngapain di sini? Kok bisa sampai dagang kembali asalnya lagi? Ini gimana ceritanya? Karena gua tertarik dengan keindahan Bojonegoro. Tidak, ini kita mau kemana nih mumpung ini ada di Bojonegoro, tempat sejarahnya, petilasannya Angkleng Darmo juga. Ini tempat apa ini kita? Nah, saya ada satu tempat mas di sini. Apa? Salah satu tempat penyimpanan kayu mas. Tempat penyimpanan kayu yang orang bilang sih angker banget. Tempat penyimpanan kayu. Ada energi apa? Ada Luar biasa. Apa yang angker penyimpanan kayu? Oh, tapi sebelumnya saya akan mau ngajak Oke ya? Iya, ngajak Oke. Sama? Pepi. Pepi ya? Oh. Ngajak Oke dan Pepi. Tangan lo. Ini muka mas. Mau nggak kamu? Enggak, aku mau jalan-jalan tuh, masih banyak yang bagus. Lu nawarin apa sama dia? Ngajak penyimpanan kayu. Tuh, pemirsa nungguin. Seperti apa? Hei gitu terus. Mis itu kol. Jalan. Luas, asri, dan indah. Mungkin itulah kata yang bisa menggambarkan ketika Anda berada di tempat ini. Namun siapa sangka di balik keasriannya tempat penyimpanan kayu yang dibangun tahun 1901 ini menyimpan banyak misteri dan kisah di luar nalar. Ketika malam menjelang, tak satupun orang yang berani beraktivitas di sekitar kompleks tempat penyimpanan kayu Bojonegoro. Dari 6 gudang penyimpanan yang terdapat di tempat ini, terdapat 1 gudang yang terkenal paling angker. Gudang megah yang sebagian bangunannya sudah rapuh ini dinamai Gudang 5. Penampakan sosok hantu tanpa kepala, suara tangisan pilu, penampakan sosok wanita hingga misteri bekas kuburan yang terdapat dalam gudang ini santer terdengar di kalangan pegawai maupun warga sekitar. Tidak sedikit saksi mata yang mengalami kejadian aneh di sekitar Gudang 5 TPK Bojonegoro. Kalau di sini yang paling sering itu Gudang 5. Kalau orang sini ngomongnya Gudang 5. Yang sering saya dengar itu pokoknya wakar-wakar atau pegawai-pegawai itu yang kerja malam itu sering mbak ada penampakan di sini. Rata-rata cewek yang kan ada bekas kuburan sini juga ada sini. Tempat sini kan ada bekas yang itu loh, pokoknya ada kuburan dulu. Orang-orang sini kalau sudah maghrib atau sudah mungkin sore jam 5, setengah 6 lah habis maghrib itu jarang mbak yang lewat sini, lewatnya mungkin sana. Jadi lewatnya yang aman lah. Kalau lewat sini jarang sekali pokoknya. Oh iya betul ini. Ini di sekitar Gudang 5 ini memang gawat sekali ya. Memang itu dari dulunya memang itu ada makom-makom di situ juga ada dulunya itu. Sampai sekarang itu ada penampakan ya. Seperti bola api ya. Terus seperti ular besar tapi pendek seperti kendang itu. Sering juga muncul di sini. Tidur bahkan nggak berani, tidur di sini sekitar sini nggak berani. Karena ketakutannya itu bisa kalau tidur bisa berlanjut sampai meninggal. Kalau tidur di sini ya betul. Di sini tuh yang terkenal angker di Gudang 5. Di Gudang 5 ini terkenal angker ya karena ada perkumpulan makhluk-makhluk gaib itu kumpulnya di Gudang 5 ini yang sering nampak orang yang tanpa kepala, terus ular. Dulu itu sering orang buang tumbal, buang tumbal, kadang rumah-rumah orang itu kan dulu dikasih tumbal. Ada kalau mau dibangun tumbal-tumbalnya itu dulu buangnya di Gudang 5 sini. Sosok jalan tanpa kepala dan berdarah. Ida, ini tempat ini nggak sembarangan ini. Iya. Kalau ceritanya ini banyak informasi dari warga, tempat ini sangat angker sekali. Iya. Itu ceritanya kayak gimana mas? Loh, ini yang ngomongnya udah merinding. Belum ngomong udah Iya. merinding. Jadi ceritanya tuh kalau orang pacaran di sini sembarangan, apalagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu mesti ada yang meninggal. Se-ekstrim itu. Nah, Soalnya ya ini mas, yang aku tangkap juga energinya seperti itu. Jadi ada energi seperti rasa sakit hati, kecewa, mengumpul ke arah sana Berawal nih. dari mana tuh? Apakah dari
kekuatan yang lama. Jadi kalau saya lihat sih pernah dulu terjadi tragedi gitu, kejadian yang luar biasa yang direkam oleh alam, Kang Pepi. Ini dan ceritanya konon cerita ada orang-orang yang suka motong pohon di sini, motong kayu. Kalau dia ngantuk siang hari nggak boleh tidur di sini. Kenapa Mas? Takut ketimpa sama pohon. Orang jadi berarti ada suatu hal yang tidak ada. Mau kemana? Balik. Ini kan seperti itu ya? Ya, kalau saya menerawang di sekitar sini ya Mas ya, kayak seperti potongan-potongan kayu ini, kalau saya rasakan energi memang luar biasa. Karena ini saya menangkap energi pada saat kayu ini diambil Mas. Jadi di daerah waktu zamannya di hutan dulu itu. Kalau lu melihat dari pandangan lu sendiri gimana? Lu kan pengalaman gimana? Kamu begitu kan pas gua masuk ke lokasi ini pertama kali, mata gue selalu terarah ke sebelah kanan. Kanan. Ujung sana. Kanan betul. Sekarang kita nunggu informasi dari orang bersangkutan di sini. Mungkin orang berpengalaman sini, Beb, yang pernah dengar kejadian dan sebagainya. Sepertinya narasumbernya ya Mas ya. Oh itu ya. Apa Mas? Apa Mas? Ada yang nengok-nengok, ada yang nengok-nengok. Ini sebelah sini. Di mana Mas? Nih. Sini. Ini apa? Ya. Ini apa? Ya ini. Yang belakangnya kamera apa? Ini ya Mas nih, kalau yang saya rasakan nih dari yang ini aura yang saya dapatkan dari batu-batu log ini ada seperti binatang kecil-kecil, bentuknya seperti tuyul tapi binatang Mas. Binatang bentukan binatang berbulu. Jadi seperti itu. Bentukan binatang berbulu seperti dari hutan gitu, Mas. Sepertinya gitu, seperti binatang tapi gigi taringnya panjang-panjang seperti itu. Nah, sejak kapan ini tempat ini dibangun? Emang sebelumnya ini tempat apa? Kalau tempat apa sih saya kurang tahu. Tapi menurut cerita kakek dan nenek saya ini dibangun tahun 1901. 1901, iya. Yang pernah Bapak Solikin masih terngiang terus ini kejadian seperti apa yang sangat menyayat hati atau mungkin yang paling membekas gitu? Iya, apa? Yang pertama kok dinamakan ini angker, dikatakan ini angker nih? Memang betul, betul. Dari kemarin saya jalan-jalan waktu sekitar tahun 2010 kalau tidak 11, saya dengan cucu saya, dia melihat sosok jalan tanpa kepala dan berdarah. Jam berapa? Jam 5 sore itu, Pak. Sore? Iya. Masih terang? Iya. Ada suara jatuh? Ya, kayak itu. Ada yang nimbuk di sini, Beb. Beb. Itu ujung ke sana tuh, Mas. Beb, ini di sini ada yang nimbuk. Dan memang di sini juga ada bekas makam. Sebelah mana? Dia, Mas. Bekas makam. Merinding ini nggak main-main. Belanda. Kalau lu sana tadi bercanda boleh, tapi ini sudah nggak boleh cengengesan nih. Ada merinding di sini. Di situ ya Pak ya, arah sana. Ada berapa makam? Di sebelah sini ada, terus di tengah gudang juga waktu zaman penjajahan Belanda. Tapi itu ada nisannya nggak Pak? Nggak ada, sekarang nggak ada. Ya. Tapi Makam. pernah ada usaha dari, misal dari warga atau dipindahin atau digali gitu nggak Pak? Nggak ada. Dibiarin begitu keberanian. Ini kayaknya pusatnya di sini, Dak. Mister Tukul mencoba lebih dekat ke arah di mana tempat makam berada. Makin energi makin kuat banget. Ya ini saya merasa waktu kali ini. Betul. Iya, ini Pak Solikin merasa merindingnya loh ini. Dan saya bukan hanya Pak Solikin, saya juga merasakan. Saya nggak main-main loh, ini gerak. Itu gerak tuh. Ada ini jatuh. Dak, Dak gimana Dak? Yang sini Dak. Kalau saya lihat sih di pohon sini ya Mas ya. Kayak apa? Ada berapa? Seperti apa? Kalau saya lihat seperti pintu. Saya lihat seperti pintu. Yang bercanda. Kalau yang aktivitas itu sih saya rasakan dari itu Mas, yang tadi binatang kecil-kecil. Kita juga memberi penjelasan bahwa di TPK ini untuk perbuatan yang kurang tepat, istilahnya maksiat itu kurang seneng. Betul. Saya setuju. Bapak sampai tahu mereka pacaran emang diikutin terus Pak? Ya kita kan lewat gitu aja. Bahkan ada yang pernah kesurupan. Terus terang ada yang nyensewu. Waktu dulu itu ada yang main gambling, itu juga ada penampakan langsung dari atas pohon itu dia turun gitu. Akhirnya lari semua.
siang apa malam begitu? Ya sekitar hampir maghrib itu. Nanti kondisinya dalam suasana Gimana nih? Ini nggak main-main, ini real ini, nyata nih. Nah, itu kaget beneran gua. Nah, Mbak Rida. Ya. Tadi Bapak bilang di pohon ada makam. Yang Mbak Rida lihat itu gimana? Ini makam siapa sebenarnya, Mbak? Ya kalau saya lihat itu makam itu ada beberapa ya Mas ya. Jadi saya lihat itu ada makam dari sosok yang laki-laki yang terpenggal kepalanya. Itu. Saya lihat juga. Terus saya lihat orang bule. Kulit putih. Iya, orang bule. Ada perempuan juga di sini. Iya, Mas. banyak. Iya. Memang kalau ada kegiatan di sini yang tidak normal atau yang ya dirasa Orang bikin nyaman Iya, warga. Baru-baru 2 tahun ini berani lewat sini karena penerangan cukup. Kalau dulu tidak berani lewatnya sebelah sana. Pak Solikin, kabarnya ada tempat paling angker di sini tuh di mana, Pak? Aktivitas yang paling banyak itu di Gudang 5 ya ini. Ini ini sampai di Gudang. utara. Ya, Gudang ini. Pemirsa, penasaran seperti apa dan tempatnya di mana? Energi apa yang akan terlihat oleh teman-teman saya dan kru tim Mister Teguh Jalan-Jalan. Ingat itu terus, Mister Teguh. Meninggalin apa Mbak Rukaya? Jalan-jalan kok jadi kayak gini? Mas Tukul. Ada siapa itu Pak Ustadz? Kayaknya Mbak Oh ya Allah, kemana aja sih? Ngapain di sini Mbak? Energinya lumayan kenceng loh Mbak di sini. Serem kok. Aku merinding semuanya. Kalian dari mana? Lama banget. Ya Allah, aku sendirian. Memang janjian apa? Itu kan nyasar sendiri. Salah siapa nyasar sendiri sampai sini? Daripada sendiri, kita telusuri tempat-tempat. Tuh kan telusur lagi. Ada yang jalan-jalan ke mall, ada nggak? Mau tinggalin sendiri di sini. Oh, nggak mau. Nah, iya. Yuk. Lanjut. Kang Soleh, ya Allah. Mas Ahmad, ngerasain apa tadi? Ada energi yang sepertinya menghalangi kita untuk masuk, pemirsa. Saya Mbak Oko sama Mas Ahmad sudah di kafe pemotongan kayu yang Bojonegoro. Baru kita jelasin tentang sosok wilayah di sini. Mereka sudah sepertinya ada gerakan dan itu ada gerakan kemarahan yang saya lihat Mas Ahmad. Kalau Mas Ahmad sendiri ketika sampai di sini apa yang dirasakan Mas Ahmad? Ketika nyampe sini kan soalnya, saya sih gangguannya berupa ini ya, kayak getaran itu, kayak nggak napak gitu kalau soalnya. Bumi. Iya, terus agak-agak kayak ngantuk, kayak selalu ke bawah ke belakang. Jadi betul. Ini juga masih agak ke bawah terus. Rasanya males, terus pengen ada sedikit tidur gitu, ada kelelahan gitu ya. Iya, aku juga ngerasain, kayak lemes gitu, kayak ini panas, udaranya panas banget. Terus panas pasti. Kayak loyo badan, jadi kayak lemes gitu, Kang. Ada daya gitu. Kang. Memang kita itu sebenarnya kalau orang masuk sini energinya udah kesedot. Oh gitu. Coba kita telusuri lagi ya, lebih dalam lagi pemirsa. Yuk kita lebih sini mungkin agak ke arah kiri ya, Mas Ahmad. Pemirsa, Mas Ahmad lihat sosok yang ada di... Marah-marah sih nggak lihat. Nggak suka lampu katanya. Mungkin bisa dijelasin Mas Ahmad, coba di... Ini sih bentuknya siluman ya. Nama ada tanduknya 3. Di sini 1 sama di tengah. Merah ngeliatin, jadi kalau misalkan disorot lampu atau kita tengok itu jadi gitu, sambil duduk jadi nih. Tapi sengaja dia nggak bergerak ya, belum bergerak Iya, atau belum mungkin bergerak. memang sengaja ya? Tapi dia kayak menyembunyikan sesuatu di belakangnya, takutnya itu mungkin pasukan atau apanya. Kayak agak-agak berbahaya juga sih di belakangnya. Ya
Kenapa, Batak? Ada yang narik, Mat. Benar-benar, dari situ tuh. Bukan yang di belakang yang ngumpet tadi. Ini ada sosok Belanda Kang Soleh. Iya, iya. Ini yang datang nih di situ. Ini. Pemirsa, ini saya lihat ada sedikit, mungkin saya jelaskan. Ini sosok orang bule ya yang masuk ke Mas Ahmad. Oh, selamat malam. Selamat malam. Malam. Dengan siapa ya? Hah? Farhan? Farhan, Kang Soleh. Umurnya berapa tahun? Kenapa? Kepala Anda terbentur? Kill. Kill, dibunuh kan? Oh, dibunuh. Dipotong lehernya, di apa? Oh, ditusuk ya? Ditusuk? Tusuk. Siapa yang nusuk siapa? Dipukul. Yang mukul siapa? Ketika Ahmad mediasi dengan sosok Menir, tiba-tiba Soleh Pati mendapat gangguan dari sosok lain. Sosok apa yang mengganggu Soleh Pati? Siapa yang mukul? Orang Indonesia? Orang Indonesia? Orang Indonesia yang memukul? Kenapa dipukul? Suruh membunuh? Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau dibunuh? Perempuan. Saya. Kang Soleh, katanya dia disuruh membunuh perempuan. Saya suka perempuan. Dan dia suka sama perempuan itu, Kang Soleh. Oh, saya lihat memang pemirsa, tadi saya lihat ada sosok laki-laki dan perempuan seperti suami istri. Anda yang membunuh mereka berdua, dan nyuruh siapa? Suruh orang-orang. Apa yang mau Anda sampaikan? Saya menyesal. Menyesal? Nggak dengar. Oke. Udah, Kang Soleh, kasihan Ahmad Udah. ya. Mas Ahmad, sambil intan isi aja, saya bantu, Mat. Keluarin, Mat. Ahmad, tadi gimana? Tadi ada orang Belanda di sana. Ininya kesakitan gitu, cuman ada orang kayak pribumi yang suruh nih tersangkanya kayak seolah ada sesuatu kisah yang mau disampaikan. Makanya tadi pas dilihat dia mau masuk maksa, akhirnya masuk. Itu kalau saya flashback sih residu energinya si orang Belanda ini pernah menyukai seorang perempuan pribumi sini. Tapi si perempuan ini udah punya istri, udah punya suami. Nah, akhirnya karena dia ingin mendapatkan itu, akhirnya nyuruh orang buat ngebunuh suaminya. Oh gitu. Cuman si istrinya juga meninggal juga karena tusuk juga sih. Tadi dia sempat bilang menyesal apa itu, Mas? Menyesal karena gini loh, tujuannya dia membunuh si suaminya itu kan buat mendapatkan perempuannya. Tapi ternyata malah dua-duanya meninggal gitu. Oke, kita langsung telusuri tempat lagi lah. Iya. Soalnya ini masih penasaran sih dengan sosok-sosok sini banyak banget soalnya. Iya. Ya. Tapi saya penasaran dengan sosok tadi yang lari, perempuan dan laki-laki, ya. Saya penasaran sosok itu, Mas Ahmad. Mungkin Mas Ahmad bisa mensikapi seperti apa mereka itu dari residu energi yang ditangkap seperti apa? Residu energi justru yang saya tangkap jelas itu yang sosok Belandanya, Kang Soleh. Nah, mungkin kalau misalkan ingin lebih jelas tentang wanita, gimana kalau bawa ke coba rasain? Nah, benar. Nggak ada yang lain. Masalahnya apa? Pemirsa penasaran dengan sosok yang terbunuh atau dibunuh oleh. Ini nafas ketarik, tadi baju di situ belum selesai, Kang. Yaudah deh, nggak apa-apa deh, Kang. Tapi berani ya. Ya udah.
Oke. Namanya siapa? Kenapa? Mungkin biarin Asmanipun sinten? Siti Rukaya. Siti Rukaya. Jenengan meninggali kena nopo? Meninggali nopo, Mbak Rukaya? Oh, ditusuk. Sing nusuk sinten nih? Sing nusuk sinten? Oh, yang di belakang. Oh, nggak mau ngeliat ya? Ya. Baru kayak kenging apa ditusuk? Diaja. Oh, tresno, seneng. Oh, jenengan mboten tresno, tapi disenengi kalian sosok niku menir. Jenengan gadah suami, gadah garwa teh. Garwane jenengan sinten namine? Garwane jenengan sinten namine? Sinten? Sarifudin? Nggih? Oh. Sarifudin meninggal juga nggak Pak? Tanya Pak saja. Suamine jenengan nggih meninggal sedo. Jenengan kali suamine riyen pundi Kang di sedanipun? Suamine. Ketika dibuka mata batin Jadi terus. kan soalnya pas tadi kan di mana tadi? Di situ ya? Iya. Pas lagi tutup mata, tiba-tiba ada wajah perempuan pakai Jawa, baju Jawa kayak apa ya? Orang desa atau apa sih kurang jelas tiba-tiba. Sanggul gitu bukan? Iya, orang Jawa pakai sanggul, tiba-tiba gitu. Masuk. Nggak ingat lagi saya. Pokoknya tok gitu ke muka gitu. Kepala Jadi- saya sakit. Tadi kebentur. Jadi pas ketika keluar masuk ini bentur nggak sadar. Mbak Rida sekarang akan mediasi energi. Mas Pepi mungkin sudah merasakan apa Mas Pepi? Jujur Mas ini nggak bercanda ya, Ya, serius ya, ya. ya. Sebetulnya dari awal tadi tuh di sana-sana udah merinding-merinding banget dan kesini makin kuat merindingnya ya. Ya, ya. Pemirsa bisa untuk jalan dimanapun Anda berada dari dunia. Semesta indah ini. Mas Pepi sudah merasakan dan mengatakan dia tidak bercanda. Dan apa yang dikatakan Pak Solihin dia makin kuat. Ini udah merindingnya bukan main. Gua nggak bercanda. Dan Mbak Rida sudah mau bercerita atau mungkin sebelumnya Pak Solihin dulu. Di sini pernah kejadian apa Pak yang di sini? Ular yang sangat besar jalan sini, tapi tidak tahu itu wujudnya apa. Terus tahu-tahu itu ular hilang, muncul pedang samurai naik ke atas. Itu ular itu entah dari mana, tolong saya kurang paham. Yang lebih tahu monggo. Nah ini apa-apa ngerti. Silakan Jadi, Mbak Rida. oke. Apa yang dikatakan Pak Solihin tadi ular kok tiba-tiba melihat dan muncul sosok apa ya? Hei, apa itu? Jadi ada jatuh Mas tadi. Iya. Batu jatuh. Ini sepertinya respon dari sosok ular Kita tadi. tidak memberi keterangan. Sebetulnya tidak boleh. Kata Pak Solihin tidak boleh ngomong. Nah itu. Apa? Kalau yang saya lihat ya, jadi kalau yang saya lihat sih seperti ini. Jadi ini ada makhluk penunggu dari salah satu pohon ya Pak ya, yang sudah jutaan tahun yang lalu. Itu sosoknya seperti ular melingkar. Ya. Tapi dia berkepalanya manusia Pak. Berkepalanya manusia gitu. Jadi itu maksudnya memang itu makhluk yang dulu menempati pohon itu gitu. Pak Solihin, kenapa di tengah gudang ini tidak disimpan kayu padahal yang lain ada kayunya? What's wrong? Dulu kalau ini tetap ditempati
penyimpanan kayu karena kondisi gudang yang sudah parah ini untuk menjaga keselamatan. Iya, betul. Sehingga dikurangi. Oh, sudah bapuk ya Pak ya? Kalau tidur di sini ya bahaya. Kalau biasanya kalau di sini auranya bisa ngantuk. Oh gitu ya Pak Kalau ya? ngantuk bahaya. Oh, juga. apa itu yang bisa terjadi? Ada energi yang menarik ke sini. Ya, mungkin bisa fatal juga terhadap mereka itu. Lu nggak bercanda tadi kan Mas? Loh, ada yang narik. Energi narik ini nggak tahu. Ya, ini makin kuat saja ini Pak. Pak Solikin mengatakan ini makin kuat saja. Saya sangat setuju dengan kata Mas Solikin. Banyak remaja-remaja yang datang ke sini pacaran, jangan sampai melebihi batas-batas yang norma-norma susila. Ini yang mengakibatkan yang tadi ceritakan mesti ada yang meninggal satu. Karena memang kalau di sini tidak boleh terlena, Mas. Betul. Seperti itu. Jadi nggak usah orang berpacaran ya. Seperti kata Bapak tadi, di sini jadi kalau di tempat ini ada yang kita memang dibikin mengantuk ya Pak ya. Iya. Jadi asalnya ini. Karena ada oksigen yang bagus sekali karena pohon mengeluarkan oksigen siang hari. Kabarnya di dalam gudang ini ada makam, bener nggak tuh? Bapak bilang tadi loh Pak. Di sebelah sini cuman bekasnya nggak ada, sudah rata dengan tanah. Kita nggak bisa lihat. Gitu. Kira-kira mungkin ada kabar sebelah mana gitu Pak? Kira-kira posisinya? Di antara tengah ini, di tengah ini. Makanya kalau Jadi kita nggak boleh ke sana ya Pak ya? Kalau merasa ngantuk keluar aja. Bisa berakibat fatal pada mereka. Pernah kejadian? Ya, saya dengar pernah ada yang sampai meninggal. Tapi saya nggak tahu sendiri. Gitu. Karena ketimpa atau karena ada ketiduran di sini. Ketiduran atau tidur selamanya ya? Ya itu tadi terlena itu tadi Mas, maksud aku. Mbak Rida, mungkin bisa di... Ya. Pak, Rida kenapa nih? Ini tolong. Wah. Aman. Jangan di belakang. Aman. Pemirsa, tiba-tiba Mbak Rida sudah merasakan energi yang sudah mengganggu sedikit keseimbangan Mbak Rida. Ini Mbak Rida tolong Mas Pepe dijaga. Bapak mau ikut jaga? Pep, tolong. Ini gue jagain ini. Ya. Bisa. Oke. Bisa kayak ini, aku ngerasain energi ya Mas ya. Ini halus sekali. Halus, ini hangat. Halus banget, nggak maksudnya. Jadi ada energi Mas. Itu jadi kayak seperti kalau bentuknya seperti kabut tipis ya. Kalau misalnya ada yang bisa lihat itu seperti kabut tipis. Sebelah mana Mbak? Ini dari arah sini Mas. Ini persis dari dua. Berarti itu jangan-jangan makam yang tadi dari di antara rumah ini. Dari dua balok. Dari dua balok itu. Ini kan ini balok kecil-kecil. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Mbak Rida sekarang akan mediasi energi. Sinten sih? Ojo meneng ae. Mereka sopo kuwi? Hah? Apa artinya? Kuwi sopo? Aku Solihin. Jenengan sinten? Ayo melok aku yuk. Ngeten niki kanca-kanca saking Trans 7 badhe ngaturi informasi bilih ngriki supados dipun ginakaken kang sae. Panjenengan sinten? Melok aku. Oh, datang? Mari melok aku. Oh, nggih. Rinting monggo. Ngeten. Oh, diajak monggo. Diajak main tayub. Sosok yang merasuki Rida membawa tubuh Rida dan menarik tim Mister Tukul ke tempat yang menjadi tempat tinggalnya. Pamuwun wonten pikados menapa, Mbak? Ing napa madaranipun? Boten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Lajeng panggenan iki jatosipun wonten sejarahipun menapa, Mbak? Kowe kepengen mateni aku ta? Boten. Niki namung sak. Kowe kepengen mateni aku ta? Boten. Niki namung sekedar nyuwun informasi supados tiang-tiang teng ngriki berbuat santun.
ngangge trap sila ngang prayogi. Ono apa ora rame kuwi? Dan ini kok nyuwun informasi supados teng mriki ingkang mara teng mriki mboten berbuat ingkang mboten macet. Sae Boten petang ngertos. mboten kanthi ngertos nggih. Nggih matur nuwun. Supados mriki saged memperbaiki sikapipun warga mboten macem-macem. Supados sae sepundi prayogipun. Supaya ini enak, nyaman, enaknya piye, enaknya gimana? Di mriki kedah dijogo. Oh nggih. Oh ini masih dijaga. Ingkang jagi sinten nggih? Eyang. Oh iya. Yang sinten? Ora perlu ngertos. Oh ngaten. Ya punten. Ingkang dipun jagi napa mawon? Ora didadini napa-napa. Oh. Di mriki Nggih. wis ana penjagane. Oh sampun wonten. Nggih. Iya. Nah, wis mangkat kabeh. Oh nggih, matur nuwun. Ngapunten nggih. Mas. Nggih, bisa dipunten. Ora iku. Iku di mriki. Iku di mriki wae. Saat akan dinetralisir, sosok yang merasuki tubuh Rida melakukan perlawanan hingga tubuh Rida berontak tidak terkendali. Kita tanya ke Mbak Rida aja, mungkin Mbak Rida yang bisa komunikasi dengan energi yang masuk. Mbak Rida, apa yang terjadi ini? Jadi itu tadi yang tadi sih persis kan, maksudnya ada ini Mas, saya lihat di dalam sini. Ini di ini ya. Di mana? Ini kan nih. Di sini. Mama persis di amat berdiri. Ya, sini ya. Nah, ini tuh ada keluar seperti apa? Kabut kecil. Waduh, udah merinding ya. Bentuknya halus seperti kabut gitu kan. Jadi bentuknya halus seperti kabut. Terus saya coba komunikasi, tapi saya tanya gitu, tapi yang ada dia seperti mendendangkan sesuatu gitu, membuai sesuatu sampai saya tiba-tiba lemas, sesak gitu, bawaannya pengen lep gitu. Saya coba komunikasi lagi, apa di sini memang ada pemimpinnya atau apa. Dia hanya menyebutkan suatu eyang yang kalau saya lihat memang seperti yang saya lihat itu putih ya, putih seperti kakek-kakek pada umumnya, seperti sosok Resi Mas, kalau saya lihat gitu. Kalau dari Ahmad ya? Iya, kalau yang saya lihat sih seperti yang Asap tadi dibilang itu banyak di mana-mana tuh, jadi energinya maksudku, jadi bikin tadi beberapa kali juga ngantuk gitu maksudku. Saya juga sempat ngalamin di belakang sana, kayak soalnya kayak maksudku tadi ketarik, nah itu sih kayak tarikan energinya tuh sampai. Aku ke bawah juga akhirnya. Kalau dari Mas? Ngomongnya langsung datang. Hati-hati Kang. Ketika akan menjelaskan, Solepati mendapat serangan energi. Serangan gaib apakah yang menyerang Solepati? Goyang. Kampas. Tutup mata. Nah, pemirsa, menjadi kalau jalan-jalan dengan menghibur Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semestanya. Sekarang saya akan menutup mata Kang Solepati. Energi apa yang nanti akan tergambar melalui kanvas lukisan yang sangat luar biasa ini?
pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata memberikan di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah Kang Sulepati tadi minta izin, minta kanvas, akhirnya sudah disediakan. Inilah hasilnya nih. Apa ini Kang Sulepati? Iya Mas. Aduh. Awas Mas. Ini sosoknya Mas. Awas kena cat Mas. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil kanvas lukisan yang dilukis oleh Kang Sulepati ini. Ini ada gambar-gambar yang ini seperti bule, ini seperti apa? Mungkin Kang Sulepati yang bisa menerangkan. Gimana Kang Sulepati? Mungkin satu-satu ini awal saya cerita untuk pelukisan. Ketika saya ngelukis sosok ini, suami istri Mas. Dia diganggu oleh ini sosok ular. Makanya ketika saya ngelukis, mau ngelukis ular aja sudah ada benturan. Saya teriak dan manggil Mas Ahmad. Akhirnya saya lari ke pohon situ dan ternyata memang manifestasinya perwujudannya ada ular beneran di situ. Oh, di situ ada ular. Ada. Makanya ini sosok gaibnya yang memang saya lukis sebenarnya sebesar kaki manusia. Tapi dia berubah kecil ketika menampakkan diri. Ini sosoknya. Dan ini yang membunuh sosok laki-laki dan perempuan suami. Nah ini lehernya ini yang itu ya? Ketusuk Mas. Ketusuk. Dan tapi ini kena perutnya yang perempuannya sama Siti. yang ini. Yang tadi masuk ke Mbak Oke. Nah, kalau dari Mbak Rida mungkin bisa nambahin apa? Ya, ini persis seperti yang saya lihat Mas. Kalau di sini sosok yang laki-laki yang kepalanya lehernya agak putus itu. Saya lihat waktu di area yang ada pemakaman itu, saya lihat juga pemakaman dari sosok bule ini sama yang perempuan ini. Ada hubungannya enggak, ada korelasinya enggak? Ya, yang sering saya lihat ini sosok ular ini sering mondar-mandir dari selatan sampai ke sini. Kadang-kadang ini hilang, muncul pedang samurai. Wujudnya seperti ini ya Pak? Iya. Warna kuningnya seperti ini. Nah, perempuan ini tadi yang membisiki aku jangan cerita. Mungkin yang masuk ke Mbak. Nun saya maaf nih. Pada saat Mbak Rida tadi terasuki kan Bapak ditarik. Cuman saya ngeliat Bapak kayak ragu-ragu Pak. Kenapa Pak? Saya sendiri kurang merasakan. Cuman saya hanya mendengar istilah cara bahasa Indonesianya jangan cerita. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Sebelum saya menutup ini di segmen ini, mungkin ada apa yang perlu dikasih tips ini. Mungkin salah satu aja di Kang Sulepati. Memang ada dua hal yang mungkin saya sampaikan secara nyata dan secara gaib. Kalau secara nyata ini kan memang tempatnya ini tersendiri dan tidak terawat. Lampu-lampu penerangan kurang. Kedua tentang gaibnya memang dipesan oleh di sini saya lihat Mas ada sosok yang ditutup-tutupin. Makanya tidak boleh bercerita dan itu salah satu tanda bahwa di sini harus dihormatin dari segala keburukan dan mungkin kejelekan. Terima kasih itu Pak Solikin. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan dan semoga bermanfaat oleh pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Amin. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh alam semesta yang ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda yang ada budayanya, wisatanya, misteri, mitos dan legenda-legenda. Gitu terus. Mister Tukul Jalan-Jalan.